Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama saya Marsuki Wahab, guru dari UPT SD Negeri 114 Pinrang. Nama saya Juslina SPD, guru dari UPT SDN 171 Pinrang. Saya Hendri Setiawan, guru dari UPT SD Negeri 16 Pinrang. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching Secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching pada hari ini. Betul sekali Pak. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Ibu pada proses coaching kita kali ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah yang pertama, potensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini ada yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya lakukan, yaitu saya lakukan adalah listening atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan hati, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama yaitu mendengarkan hati, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ibu akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana Ibu ingin capai dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Jadi dalam proses coaching ini Ibu akan menemukan solusi dan dari permasalahan coach ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, demikian dulu ya observasi kali ini, dan silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coachnya, dan setelah Ibu melakukan coaching kita mungkin bisa melanjutkan sedikit perbincangan kita tentang hasil coaching Ibu. Terima kasih, silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Marsuki. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Pak Marsuki sendiri bagaimana kabarnya? Saya lihat sepertinya hari ini Bapak kurang bersemangat. Apakah Bapak punya masalah? Iya nih Bu, saya punya sedikit masalah, namun saya bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Ibu punya waktu untuk berbagi dengan saya agar nanti ke depannya saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini? Insya Allah Pak, saya punya banyak waktu, dan Bapak jangan sungkan untuk menceritakan permasalahan yang Bapak hadapi.
apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi? Ya, insya Allah saya bersedia. Ada apa nggak Pak? Saya punya masalah nih dengan murid di kelas. Kalau boleh tahu permasalahan yang Bapak hadapi dengan murid Bapak seperti apa? Boleh Bapak ceritakan? Masih ada beberapa murid yang kurang memahami pelajaran di kelas atau mengalami kesulitan belajar di kelas ini. Kalau boleh tahu apa penyebab kesulitan belajar yang dihadapi oleh murid Bapak tersebut di kelas? Ada beberapa penyebabnya Ibu. Yang pertama, masih ada sebagian murid yang kurang bersemangat belajar karena tidak sempat sarapan pagi sebelum belajar, sebelum ke sekolah. Kemudian masih ada beberapa murid yang kurang, betul-betul kurang pemahaman belajarnya, yang masih lambat seperti itu. Oh iya, jadi masih ada murid yang karena tidak sarapan sebelum belajar sehingga mereka tidak konsen dalam belajar, dan selain itu sebelum belajar dan pengalaman belajarnya siswa tersebut masih rendah ya. Iya Bu, seperti itu. Terus bagaimana harapan Bapak ke depannya terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran dari Bapak? Saya berharap anak-anak di kelas dapat memahami pembelajaran dengan baik, fokus, dan dapat merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari materi yang saya sampaikan ke depannya seperti itu Bu. Terus bagaimana langkah yang akan Bapak tulis dalam menghadapi permasalahan Bapak tersebut? Langkah yang saya lakukan adalah bagi murid yang tidak sempat sarapan, saya mengingatkan kepada murid tersebut akan pentingnya sarapan sebelum belajar. Jadi murid yang tidak sempat sarapan Ibu, itu berbeda kondisinya dengan murid yang sudah sarapan sebelum belajar. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua yaitu menyampaikan kepada orang tua murid agar menyediakan bekal bagi anaknya sebelum ke sekolah, bagi yang tidak sempat sarapan pagi ke sekolah. Kemudian langkah berikutnya adalah saya berkoordinasi dengan tokoh sekolah dan dengan sejawat mengadakan bimbingan khusus bagi murid di sekolah saya yang masih kurang dan masih lambat pemahamannya belajarnya seperti itu. Sekali Pak ya, jadi itu rencana yang menurut saya sangat bagus dengan mengingatkan tentang pentingnya sarapan dan melakukan bimbingan khusus. Dan kalau boleh tahu bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan kepada murid Bapak? Jadi yang saya lakukan adalah memberikan bimbingan latihan soal sesuai dengan tingkat pemahaman murid di sekolah. Kemudian mengulangi materi yang betul-betul murid kurang memahami atau tidak memahami, disesuaikan dengan tingkat pemahamannya dan membimbing secara terus-menerus sampai murid tersebut paham materi pembelajarannya seperti itu. Oh begitu ya Pak. Kapan Bapak akan rencana melaksanakan bimbingan tersebut? Untuk rencananya Bu, saya akan mulai besok, setidaknya tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan tidak mengganggu kegiatan belajar murid, dengan menyesuaikan waktu luang seperti pada saat jam pulang sekolah seperti itu. Selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan nantinya? Tentunya saya akan melakukan bimbingan secara terus-menerus, konsisten sampai terlihat ada perubahan terhadap peningkatan proses dan hasil belajar murid di sekolah saya.
Terus siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam hal ini Ibu tentunya kepala sekolah akan membantu saya, dan tentunya ada kerjasama dan koordinasi dengan orang tua murid dan rekan sejawat juga. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depan? Saya akan rutin menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini secara bersama-sama agar memberikan bimbingan, betul-betul memberikan bimbingan bagi murid yang membutuhkan. Wah, bagus sekali rencana Bapak ya. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Kemudian Bapak akan memberikan bimbingan pada murid yang membutuhkan. Nah, dari perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, saya sedikit merasa lega karena Ibu sudah bisa berbagi cerita terkait permasalahan saya tadi itu. Jujur saya juga sangat merasa perbincangan yang kita lakukan ini luar biasa, dan saya harapkan Bapak mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Bapak rencanakan ini dengan penuh semangat. Insyaallah Bu, saya akan selalu bersemangat mengarahkan dan membimbing murid saya ke depannya. Amin. Baik, Bapak, ada hal lain yang mungkin ingin Bapak bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Ibu, dan terima kasih Ibu atas waktu luangnya yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak. Baik Pak, kalau itu saya mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak tetap semangat, dan insya Allah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu ya? Iya, betul. Nah, setelah Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses kegiatan yang telah Ibu lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alutika seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dalam alur tersebut bisa menggali saya sebagai seorang menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi, dan juga coach sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Jadi Ibu sudah menggunakan alutika, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi kemudian Ibu, menurut Ibu sebagai observer, saya sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Bapak tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alutika. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada peserta tadi ya, sehingga Ibu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan, dan juga coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan coaching. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sebelum kita tutup kompetensi, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara
kepada teman ataupun kepada rekan sejawat yang lainnya yang dengan proses yang lebih baik lagi. Gitu ya Bu. Baik, saya rasa untuk pertemuan dan bincang kita kali ini sudah cukup. Dan tetap semangat ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.